Dan video juga yang beredar berdurasi 24 detik, di mana nampak sekelompok siswi yang menggunakan seragam sekolah. Dan diketahui juga korban bernama Rizna Aprilia. Atas kejadian ini, korban merasa keberatan dan melaporkan pelaku ke polisi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung langsung dengan rekan Rakib yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Baik, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa kronologi kejadian pengeroyokan siswi di Kabupaten Jeneponto? Ya, baik. Hari ini saya akan melaporkan terkait viralnya video siswi yang dikeroyok. Nah, di mana kronologi kejadian ini terjadi di sekitar Tribun Mini Stadion Turatea. Pada saat itu, pada hari kejadian, hari Jumat, siswi ini sudah pulang sekolah. Terus si korban nongkrong di Tribun Stadion Mini. Pada saat itu juga korban dan seorang temannya laki-laki sedang ngobrol. Tiba-tiba datang anak sekolah dari SMK 8 mendatangi si korban untuk menanyakan dan sekaligus mendorong korban, terus menarik korban ke dalam stadion hingga korban terseret sejauh sekitar 5 meter dari lokasi tempat korban nongkrong dengan teman-temannya. Nah, pada video itu terlihat korban dikeroyok sebanyak 5 orang. Terus pelaku tersebut berasal dari sekolah SMK 8, sedangkan korban sendiri berasal dari sekolah SMK 1 Negeri Jeneponto. Terjadinya pengeroyokan ini diduga adanya kesalahpahaman, dikira korban tersebut sedang dekat dengan lelaki yang ada di tribun tersebut. Nah, pada saat itu korban cuma menemani temannya yang sedang dekat dengan lelaki tersebut, tapi para pelaku salah menduga, dia kira korban ini sedang dekat dengan lelaki yang ada di tribun pada saat itu. Seperti itu, Kinan. Baik, selanjutnya apakah korban pengeroyokan di Jeneponto mengalami luka? Iya, korban pada saat itu mengalami luka pada bibir, betis, dan juga luka memar pada bagian belakang badan korban. Nah, pada hari itu juga korban tidak sempat membesar-besarkan permasalahan tersebut, tetapi pada saat videonya viral di sosial media, keluarga korban keberatan dan meminta korban untuk melaporkan seluruh pelaku pengeroyokan yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, untuk itu keluarga korban dan korban pada tanggal 8 Desember kemarin mendatangi Polres Jeneponto untuk melaporkan pelaku pengeroyokan di Stadion Mini tersebut. Seperti itu, Kinang. Ya, lantas untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban pengeroyokan di Kabupaten Jeneponto? Ya, untuk kondisi korban saat ini sudah membaik, tetapi korban belum masuk sekolah karena masih trauma dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Desember lalu. Nah, korban mengalami trauma karena pada saat pengeroyokan terjadi itu korban sempat pingsan dan dibawa ke Masjid Agung yang ada di dekat Stadion Mini Turatea. Pada saat korban sadar, dia sudah tidak tahu dia sedang berada di mana dan siapa yang membawa korban ke Masjid Agung. Setelah 3 hari kemudian, baru korban melakukan visum di rumah sakit dan membawa bukti visum itu ke Polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian yang merugikan korban tersebut. Seperti itu, Kinan.
Baik, rekan Rakib, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan korban Rizna Aprilia dan orang tua korban atas nama Suri. Berikut liputannya. Terus lewat teman-temannya sama teman-temannya pulang begitu, dan temanku siapa tuh yang itu udah rezeki pacaran ada mana. Terus malam lah begitu bagus chat sama temanku, kemudian besoknya begitu ketemu di stadion. Terus temanku judul teman cerita enggak bisa ya duduk kejadian enggak lama kemudian begitu tak dorong mak ke belakang, berdiri sebentar sekali ditarik diseret. Siapa itu yang tarik? Aprilia. Ada berapa orang sih itu yang seret? Satu orang di pertama, yang lain tidak tahu. Tapi memang sebelumnya kita sudah janjian di stadion itu atau kita hanya dipanggil? Bapak janjian sama teman. Tapi memang kita tahu permasalahannya. Iya, bilang mau itu di stadion jadi ikut masuk. Gara-gara itu laki-laki anak kira pacaran padahal temanku sih. Bagaimana supaya dia jerah dan diminta pertanggungjawabannya. Apa saja luka yang diderita oleh anak itu? Belakang sama kepalanya terasa sakit sampai sekarang. Dia sakit. Apakah dia trauma atau seperti apa? Dia trauma. Sejauh ini Bu, apakah sudah ada itikat baik dari orang tua para pelaku atau bagaimana? Ya, belum. Berat bagaimana bisa dia jerah. Sesuai prosedur hukum saja, Pak. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan korban Rizna Aprilia dan orang tua korban Suri. Dan terima kasih rekan Rakib langsung dari Kabupaten Jeneponto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.